Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari kalian. Ada beberapa dari kalian yang tanya tentang Mace dan Eliano. Kalau Mace, kita udah tahu posisinya Mace adalah center back. Nah, ada yang bertanya Eliano itu bermain di posisi apa? Nah, kalau dari Eliano, banyak yang mungkin belum tahu tentang dia dan tentang posisinya dia bermain di posisi apa. Nah, aku mau sedikit cerita ke kalian. Nah, Eliano itu pemain seperti apa dan posisinya itu apa. Aku udah obri bersama Eliano juga. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lengkap tentang dia, tentang posisinya dan juga gimana dia bermain, karena aku ada video highlightnya juga di video itu. Nah, kalian bisa cek videonya di YouTube channelku. Ada obri bersama Eliano. Saat Eliano juga obri bersama aku, dia cerita kalau posisinya itu gelandang serang atau juga penyerang, bisa winger atau nomor 10 atau winger kanan kiri. Tapi ketika kita lihat di transfer market, itu bilang kalau Eliano bermain di back kanan. Dan mungkin itu posisinya dia tahun ini. Dari sini kita tahu kalau Eliano adalah pemain yang sangat versatile. Dia pemain yang bisa adaptasi di hampir semua posisi. Jadi itu sangat bagus dan itu pemain yang kita butuhkan saat ini. Di back kanan dia bisa bermain. Dan di back kanan kita juga masih kurang lapisnya. Jadi dia bisa bermain di back kanan juga. Kalau kita membutuhkan gelandang lebih atau gelandang kita masih kurang buat pertandingan besok, dia juga bisa bermain di gelandang sebagai gelandang serang. Dan dia pemain yang sangat haus gol. Hampir di setiap pertandingan dia pasti ngegolin atau memberikan assist. Jadi di gelandang serang dia bisa bermain. Atau saat ini kita lagi membutuhkan penyerang. Nah, dia juga jadi opsi untuk bisa bermain sebagai penyerang, yaitu di winger kanan atau di winger kiri. Karena dari pertandingan kemarin melawan Arab Saudi, kita juga lihat kalau beberapa pemain yang di posisi winger kayak Rafael itu di menit 60 udah kelelahan. Nah, dengan Eliano datang, dia bisa masuk di posisi itu. Dia bahkan bisa masuk di posisi starter. Nah, nanti ketika timnas membutuhkan daya press yang lebih, Rafael bisa masuk. Jadi Eliano adalah pemain yang sangat versatile. Dia bisa bermain di berbagai posisi. Dengan kehadirannya Eliano dan pengalaman dia, timnas Indonesia pasti bisa lebih bagus. Nah, banyak dari kalian yang juga tanya tentang Ole. Nah, gimana Ole? Apakah Ole akan diproses? Nah, setelah aku ngobrol dengan Pak Arya dan aku juga tanya tentang Ole Romani, apakah dia akan join, dan beberapa besar kansnya Ole akan join bersama timnas Indonesia. Nah, setelah aku ngobrol, Pak Arya bilang kalau Ole berat karena ada beberapa prinsip dari dia yang susah untuk timnas memenuhi, untuk PSSI memenuhi. Pak Erick Thohir juga tentunya sudah berusaha dan langkah-langkahnya juga udah sangat profesional buat Ole. Nah, beliau udah ngatur semuanya dengan baik, tapi ternyata susah dan belum ketemu dengan Ole, guys. Tapi ini bukan berarti Ole nggak bisa gabung dengan timnas Indonesia, karena kita ketahui juga Justin Hubner dulu juga seperti itu. Dia dulu pernah join bersama timnas Indonesia dan kemudian balik lagi ke timnas Belanda. Dia pilih timnas Belanda, tapi pada akhirnya Justin milih untuk bermain di timnas Indonesia. Jadi untuk Ole saat ini belum bisa, tapi di masa depan kita nggak tahu. Nah, opsi lainnya yang kita butuhkan saat ini adalah striker, pemain striker. Nah, pemain yang banyak dibilang bakal join timnas Indonesia adalah Mauro Zelstra. Kemarin saat aku chat Mauro, dia bilang kalau surat-suratnya udah dikirim ke PSSI dan udah ada di PSSI, dan sekarang dia lagi menunggu gimana kabar selanjutnya. Dan saat kemarin aku podcast bersama Pak Arya, aku juga follow up ke beliau gimana proses Mauro Zelstra, karena Mauro sudah kirim suratnya ke PSSI dan Pak Arya juga bilang kalau datanya Mauro udah masuk dan sekarang lagi dilihat dengan detail dan lagi diseleksi. Jadi untuk Mauro kita harus tunggu dulu, kita harus sabar. Mungkin kemarin pertama lagi Mace dan Eliano diproses duluan, jadi mereka selesaiin prosesnya mereka dulu, dan setelah itu baru bisa proses Mauro. Karena menurutku kans Mauro join untuk timnas Indonesia juga sangat besar. Aku juga terus komunikasi bersama Mauro, dan Mauro juga cerita kalau sekarang lagi menunggu, dan Mauro juga cerita kalau sekarang mungkin dua pemain tersebut yaitu Mace dan Eliano lagi diproses duluan kemarin. Jadi kita harus sabar dan semoga Mauro juga bisa cepat diproses untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Kita hanya bisa doakan saja dan juga support
Pak Erik, Pak Arya, dan juga PSSI. Karena kita juga nggak bisa mempercepat proses, semuanya ada waktunya, ada prosesnya. Nanti di waktu yang tepat, kalau Mauro memang striker yang PSSI dan Coach Sintayong cari, pasti akan terjadi. Pasti Mauro akan join timnas Indonesia. Nah, untuk Kevin Dix dan Jairo Riedewald, informasi yang aku punya saat ini adalah masih minim. Aku hanya ada informasi dari Pak Arya, yaitu untuk Kevin Dix, PSSI udah ada komunikasi dengan dia, tapi saat ini masih belum. Nah, belumnya itu nggak tahu ya, belum diproses atau Kevinnya belum mau. Untuk Jairo juga sama, Jairo juga belum. Jadi informasi dari Kevin dan Jairo saat ini masih minim. Ketika nanti aku ada informasi lebih lagi, tentunya aku akan share buat kalian. Oke, mungkin buat video kali ini di sini aja. Kalau nanti ada informasi lebih lagi, aku bakal share ke kalian dan update ke kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dukung channelku agar aku lebih semangat lagi buat bikin konten Obri dan juga konten lain selain Obri. Dan komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video kali ini, dan menurut kalian siapa yang akan join selanjutnya setelah Mace dan Eliano. I see you in the next video. Peace.